Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan masa remaja. Simak baik-baik ya. Awal masa remaja ditandai dengan adanya pubertas. Apa sih pubertas itu? Nah, berikut ciri-ciri masa pubertas. Pubertas dimulai pada usia 10 tahun ke atas dan dipicu oleh munculnya hormon gonadotropin, yaitu hormon yang merangsang produksi hormon estrogen pada wanita dan hormon testosteron pada pria. Hormon-hormon ini mengakibatkan beberapa perubahan bentuk baik bagi wanita maupun juga pria. Bagi wanita misalnya, mulai menstruasi, tumbuhnya payudara, tumbuhnya bulu-bulu di sekitar organ intim kewanitaan, di sekitar ketiak, tinggi dan berat badan meningkat, panggul mulai membesar, munculnya jerawat, dan sebagainya. Lalu bagi pria, ciri-cirinya antara lain, mulai mimpi basah, pertumbuhan penis dan testis meningkat, peningkatan tinggi dan berat badan, massa otot, suara yang makin membesar, tumbuhnya beberapa rambut di bagian-bagian tertentu, misalnya di organ intim, di ketiak, di bagian wajah, dan lain-lain. Intinya, pada masa pubertas ini, baik pria maupun wanita sudah mulai bisa menggunakan organ reproduksinya. Sehingga banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilalui oleh remaja di masa pubertas ini. Nah, pubertas itu sendiri dipengaruhi oleh faktor genetis, terus kemudian pola hidup seperti pola makan, olahraga, diet, dan sebagainya. Masa pubertas ini adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Bagi guru maupun orang tua diharapkan dapat mendampingi anak di masa pubertas karena anak harus melalui beberapa penyesuaian yang dapat menimbulkan stres ataupun depresi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang perkembangan otak di masa remaja. Beberapa bagian otak yang berkembang antara lain korpus kalosum, sistem limbik, dan amigdala. Korpus kalosum merupakan serabut saraf yang menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan otak. Fungsinya adalah menghubungkan informasi baik sensorik, motorik, dan juga kognitif. Kemudian, sistem limbik adalah sekelompok struktur otak yang saling berhubungan yang berfungsi terhadap respon dari perilaku maupun emosi. Nah, di dalam sistem limbik ini salah satunya adalah amigdala. Nah, amigdala ini merupakan bagian dari otak yang fungsinya adalah mengontrol rasa takut dan juga marah. Kerusakan dari amigdala ini memungkinkan seseorang tidak dapat merespon situasi yang berbahaya. Namun, ketika bagian otak ini berfungsi dengan baik, maka seseorang akan dapat mengatasi rasa marah, rasa takut, rasa benci dengan baik pula. Stimulus yang tepat sangat diperlukan bagi individu, terutama dari orang tua, dari guru, dan juga dari lingkungan sekitar. Hal ini selain berpengaruh pada perkembangan kognitifnya, akan berpengaruh juga pada perkembangan sosio-emosi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan kognitif. Menurut teorinya Piaget, masa remaja memasuki tahapan perkembangan operasional formal. Di sini, individu mulai bisa berpikir abstrak, idealis, dan juga logis. Di sini, individu mulai dapat melakukan pemikiran-pemikiran yang lebih kompleks dan memerlukan analisa lebih mendalam. Individu juga sudah mulai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dan juga mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan logis. Individu juga sudah mulai memiliki pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat sendiri tentang problema yang dialami dalam kehidupan mereka. Ini ciri individu dapat berpikir idealis. Perkembangan kognitif di masa remaja ini intinya lebih kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam mengembangkan kognitif remaja memerlukan stimulus yang tepat baik dari guru, orang tua, maupun dari lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sosio-emosional remaja. Mengadopsi dari teori psikososialnya Erikson, pada masa remaja memasuki tahap identity versus identity confusion. Pada masa ini, remaja berfokus untuk mencari identitas diri, seperti mencari tahu seperti apa bakatnya, mencari tahu seperti apa kepribadiannya, minatnya, dan sebagainya. Jika remaja sudah menemukan identitasnya dengan jelas, maka tidak akan terjadi identity confusion atau kebingungan identitas.
Kebingungan identitas akan berakibat pada perilaku yang seperti follower dalam kehidupan sosial remaja. Remaja juga akan kesulitan dalam menentukan pilihan karir di masa mendatang. Kemudian remaja juga akan kesulitan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan diri mereka. Sehingga penting baik bagi orang tua maupun guru membantu individu dalam menemukan dirinya sendiri dan membantu individu tersebut dalam mengembangkan potensi yang dia miliki. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan moral remaja. Perkembangan moral remaja berdasarkan teorinya Piaget berada pada tahap autonomous morality. Autonomous morality merupakan independensi moral, dalam arti pertimbangan moral merupakan pertimbangan dari individu itu sendiri dan bukan pertimbangan dari luar diri individu itu. Hal ini berarti kematangan individu dalam menentukan baik ataupun buruk sudah berdasarkan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa individu sudah mulai memiliki kematangan dalam pertimbangan moral. Selanjutnya, menurut teori perkembangan moral dari Kohlberg, remaja memasuki tahap post-konvensional, yakni nilai-nilai moral sudah terinternalisasi dengan penuh dalam diri individu itu sendiri. Sehingga pertimbangan moral individu berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada dalam dirinya. Intinya hampir sama ya dengan teori perkembangan moral dari Piaget. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran keluarga, peran sekolah, dan juga peran lingkungan atau teman sebaya. Nah, yang pertama di sini adalah peran keluarga. Yang pertama adalah memonitoring individu. Nah, apa aja sih yang perlu dimonitoring dari individu itu sendiri? Nah, banyak hal ya. Yang pertama terkait dengan akademiknya, kemudian terkait dengan lingkungan sosialnya, terkait dengan potensinya dan sebagainya. Nah, kemudian peran keluarga yang kedua adalah kebebasan dalam kasih sayang. Dalam arti, keluarga memberikan support kepada individu dalam bentuk kasih sayang, motivasi atau dukungan, dalam bentuk apresiasi dan sebagainya. Nah, kemudian peran yang ketiga adalah tempat untuk menanamkan nilai. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Oleh karena itu, penanaman nilai lebih bagus ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga. Karena masing-masing keluarga memiliki nilai sendiri-sendiri dan bahkan bisa berbeda-beda. Hal ini merupakan ciri khas dari masing-masing keluarga. Oke, selanjutnya adalah peran sekolah. Yang pertama adalah tempat belajar. Ini jelas sekali ya, karena lingkungan sekolah adalah lingkungan untuk siswa belajar. Selain tempat belajar, di sekolah juga tempat bersosialisasi. Karena di sekolah siswa dituntut untuk berinteraksi dengan temannya yang lain agar dapat mencapai perkembangan sosial dengan baik. Selain kedua hal tersebut, sekolah merupakan tempat untuk pengembangan potensi. Pengembangan potensi dapat dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler dan juga mengikuti lomba-lomba sesuai dengan bakat atau minat siswa. Nah, selanjutnya adalah peran teman sebaya. Yang pertama adalah tempat untuk membentuk persahabatan. Seorang individu yang memiliki kecenderungan yang sama dengan temannya yang lain kemungkinan akan membentuk hubungan persahabatan. Dalam persahabatan, kemungkinan anak akan belajar bersosialisasi dengan baik, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan juga belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, di sini individu perlu diarahkan untuk menemukan lingkungan sosial yang tepat agar dapat menunjang pengembangan dirinya. Nah, peran teman sebaya yang terakhir nih terkait dengan hubungan asmara. Karena pada masa remaja, anak sudah mulai berpikir tentang lawan jenis dan mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Oleh karena itu, individu perlu diarahkan kepada hubungan asmara yang sehat agar dapat menunjang pengembangan dirinya, bukan malah sebaliknya. Bahasan terakhir kita yakni terkait dengan masalah remaja. Apa aja nih? Nah, masalah remaja yang pertama yakni terkait dengan kenakalan remaja. Apa aja, hayo? Kenakalan remaja misalnya kecanduan obat-obatan terlarang, alkohol, terus kemudian tawuran, kemudian bullying, dan sebagainya. Selain itu juga terkait dengan masalah psikologis nih, seperti stres, depresi, dan sampai mengakibatkan bunuh diri. Masalah lainnya lagi nih di bidang penyesuaian diri, baik di bidang akademik, pribadi maupun juga sosial.
Ada juga masalah yang berkaitan dengan bidang sekolah, biasanya terkait dengan kedisiplinan, prestasi akademik, dan sebagainya. Nah, masalah terakhir yakni terkait dengan masalah sosial atau persahabatan dan juga hubungan asmara. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.